Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwati fillah, hafizakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa kembali melanjutkan pengajian kita di kitab Syarah Salah Satu Usul yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Shalih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita lakukan pada malam hari ini itu menjadi amal soleh dan dicatat sebagai pahala yang akan menjadikan timbangan kebaikan kita itu berat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, terakhir pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas atau kita telah membahas kisah wafatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau wafat, kemudian bagaimana terkumpulnya para sahabat, bagaimana terkumpulnya masyarakat Madinah ketika mendengar kabar bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Kemudian setelah Rasulullah meninggal, apakah artinya terus Islam itu menjadi padam? Apakah Islam itu tamat riwayatnya dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Karena Islam itu adalah agama hingga hari kiamat. Kita lihat di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bihi wa bi ilmihi fi darain amin. Berkata penulis rahimahullahu taala, kata beliau, wa dinuhu baqin wa hadza dinuhu. Dan agamanya Rasulullah, agamanya beliau itu baqin, kekal. Agama yang beliau bawa itu kekal. Wa hadza dinuhu. Dan inilah agamanya Rasulullah. Bagaimana? Maksudnya, la khaira illa dallal ummata alaih. Maka tidak ada kebaikan, melainkan Rasulullah telah menjelaskan, telah menunjukkan kepada umatnya, alaihi, atas kebaikan tersebut. Wala syarra illa haddaraha minhu. Dan tidak ada keburukan, melainkan Rasulullah Muhammad SAW telah memperingatkan umatnya dari keburukan tersebut. Apa kebaikan dan keburukan tersebut? Wal khairul ladzi dalla alaih, dan kebaikan yang telah beliau tunjukkan, kebaikan yang beliau tunjukkan adalah at-tauhid, adalah tauhid, wa jami'u ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu, dan seluruh hal-hal yang Allah cintai dan Allah ridhoi, itu namanya kebaikan. Kebaikan yang paling utama itu tauhid, dan turunannya yaitu berupa seluruh hal yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Kenapa disebut begitu? Karena semua hal yang Allah cintai dan Allah ridhoi, sholat, zakat, puasa, haji, kalau dilakukan tanpa tauhid maka nggak ada artinya, nggak ada artinya. Ini mudah-mudahan kedengeran ya, tempat saya alhamdulillah hujan deras, mudah-mudahan nggak mati lampu. Kalau tiba-tiba terputus berarti mati lampu, gitu ya. Kemudian wasyarul ladzi haddara minhu, dan kejelekan, keburukan.
Keburukan yang keburukan yang Rasulullah SAW peringatkan umatnya darinya itu adalah asyirku wa jami'u ma yakrahuhu wa ya'ba. Adalah kesyirikan dan seluruh apa yang Allah benci dan Allah murkai. Itu namanya keburukan. Jadi pangkal segala keburukan adalah syirik. Dan begitulah cara seorang muslim memandang kesyirikan. Kalau kita nggak suka keburukan, kita nggak suka melihat orang minum khamr, kita nggak suka melihat orang zina, kita nggak suka melihat orang korupsi, kita nggak suka melihat orang membunuh, dan seterusnya, maka kita harus lebih nggak suka lagi melihat orang berbuat syirik. Kenapa? Karena syirik itu pangkal segala keburukan. Ba'atsallahu ilan nasi kafatan. Allah Subhanahu wa taala utus Rasulullah ilan nasi kafatan, kepada manusia seluruhnya. Waftaradallahu ta'atahu ala jami'i taqwalaini. Dan Allah Subhanahu wa taala iftarado, telah wajibkan, ala jami'i, ini bukan jami'i taqwalaini, seluruh dua makhluk besar untuk mentaatinya. Siapa dua makhluk besar tersebut? Jin dan manusia. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala, dalil atas Rasulullah itu Rasul untuk semua makhluk, manusia dan itu apa? Surat Al-A'raf ayat 158. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a." Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ini sesungguhnya aku rasulullah ilaikum, adalah utusan Allah kepada kalian, jami'an, semuanya. Itu matannya. Sekarang kita baca komentar atau syarah penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ba'athahullahu ay arsalahu ilan nasi kafatan ay jami'an. Maksud dari ba'atha, maksudnya adalah arsala, mengutus. Ba'atha kan secara bahasa artinya membangkitkan. Ba'ath, yaumul ba'ath itu kan hari kebangkitan. Tapi maksud di sini adalah arsala, mengutus. Ilan nasi kafatan, kepada seluruh manusia. Kafah itu maksudnya jami'an, semuanya. Kemudian fi hadhil ayat, pada ayat di surat Al-A'raf tadi, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah, dan seterusnya. Pada ayat tersebut dalilun, terdapat dalil ala anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilan nasi jami'an. Maksudnya Nabi Muhammad adalah Rasulullah kepada semua manusia. Wa annalladzi arsalahu lahu malikus samawati wal ardi. Wa annalladzi, dan bahwasanya zat yang arsalahu, telah mengutus Rasulullah kepada seluruh manusia, adalah malikus samawati wal ardi, adalah raja seluruh langit dan bumi, itu Allah. Jadi yang ngutus itu bukan kemudian raja mana, bukan, tapi Allah, rajanya langit dan bumi. Waman biyadihi al-ihya'u wal imatatu, dan yang mengutus Rasulullah adalah zat yang berada di tangannya al-ihya wal imatah, menghidupkan dan mematikan seluruh makhluk. Wa annahu subhanahu huwal mutawahhidu bil uluhiyyah, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala huwal mutawahhid, adalah zat yang mutawahhid, yang diesakan bil uluhiyyah, dengan uluhiyahnya Allah. Diesakan dengan uluhiyah itu apa? Diesakan dalam ibadah, seluruh ibadah ya, doa, sholat, zakat, puasa, haji, sujud, semua ibadah itu diesakan milik Allah saja. Maka nggak boleh ada orang kemudian kama huwa mutawahhidun fir rububiyah, sebagaimana Allah itu mutawahhid, yang diesakan dalam rububiyah. Artinya kalau ada orang sudah mengakui Allah lah satu-satunya zat yang mencipta, memberi rizki dalam hal-hal pekerjaan Allah, mencipta, memberi rizki, mengatur alam, maka otomatis dia harus bertauhid
dalam hal bahwasanya Allah lah satu-satunya yang dia sembah. Begitu. Tsumma amara subhanahu wa ta'ala fi akhiril ayati an yu'mina bihadzal rasulin nabiyil ummi. Kemudian amara Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan fi akhiril ayat, di ujung ayat tersebut, an nu'mina. Apa perintah Allah? Supaya kita beriman bihadzal rasuli, dengan rasul ini, an nabiyil ummi, nabi yang ummi, nabi yang tidak paham baca tulis. Wa an nattabi'ahu, dan Allah juga memerintahkan supaya kita mengikutinya. Wa anna dzalika, dan Allah dan Allah menjelaskan bahwasanya dzalika, hal tersebut. Apa itu? Beriman kepada Rasul dan mengikutinya, itu sababun lil hidayati al ilmiyati wal amaliyah. Sebab kita mendapatkan hidayah ilmu dan amal. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya yang namanya hidayah itu dicari, bukan ditunggu. Cara nyarinya gimana? Cara nyarinya, satu, kita beriman kepada Rasulullah. Dua, kita ngikutin Rasulullah. Kita ngikutin Rasulullah. Selama kita mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, maka insya Allah kita akan mendapatkan hidayah. Kita akan dimudahkan untuk memperoleh hidayah. Baik hidayahnya itu berupa ilmu maupun amal. Hidayatul irsyad. Baik hidayahnya itu berupa hidayah irsyad. Hidayah ngasih tahu itu, hidayah ngasih tahu. Wa hidayati taufik, dan hidayah taufik. Hidayah taufik, kalau hidayah taufik itu hak prerogatif Allah. Wa huwa alaihi salatu wassalam rasulun ila jami'i tsaqalaini wa humul insu wal jinn. Dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah rasul ila jami'i tsaqalaini, kepada seluruh makhluk, ya, dua makhluk besar. Itu siapa? Humul insu wal jinnu, yaitu manusia dan jin. Wasummu bidzalika. Kenapa manusia dan jin itu disebut taqalain? Disebut taqalain, ya, likasrati adadihim, karena banyaknya jumlah mereka. Banyaknya jumlah mereka. Kemudian kata Syekh Muhammad, "Tsumma qala al-musannif rahimahullah, wa akmalallahu bihid din." Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan bihi, dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ad-din, agama ini, agama Islam. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat kelima yang sangat populer, ya. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Al yauma, pada hari ini, akmaltu, aku telah sempurnakan, lakum, untuk kalian, dinakum, agama kalian, wa atmamtu, dan telah aku cukupkan, alaikum, atas kalian, ni'mati, nikmatku, wa raditu lakumul islam dinan, dan aku telah ridhoi untuk kalian Islam sebagai satu-satunya agama. Masya Allah. Ini seperti itu. Apa maksudnya? Kita baca penjelasan dari Syekh Utsaimin. Ai anna dinahu alaihi salatu wassalam baqin ila yaumil qiyamah. Maksudnya, agamanya Rasulullah, agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW itu baqin, kekal abadi ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Ya, dikatakan agama Islam itu nggak akan punah dari mata umum. Cuma mungkin saja punah dari sebagian tempat, tapi dari seluruh bumi itu nggak mungkin. Tapi kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan sendiri akan memelihara agamanya sampai hari kiamat. Jadi agamanya Rasulullah pasti akan kekal sampai hari kiamat. Nggak mungkin punah.
Tapi kalau musnah dari sebagian tempat mungkin. Fama tufiya Rasulullah SAW illa waqad bayyana lil ummati jami'a ma tahtajuhu fi jami'i syu'uniha. Dan tidaklah Rasulullah Muhammad SAW itu diwafatkan illa melainkan waqad bayyana, beliau telah jelaskan lil ummah, untuk umat ini, jami'a ma tahtajuhu, seluruh apa yang mereka butuhkan, fi jami'i syu'uniha, dalam seluruh keadaan mereka. Jadi Rasulullah telah jelaskan yang kita butuhkan. Bukan semuanya, tapi semua yang kita butuhkan. Karena nggak mungkin Rasulullah jelasin semua. Gitu. Tapi yang Rasulullah jelasin itu semua yang kita butuhkan. Tentu saja dalam perkara agama. Hatta qala Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Hingga sahabat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, ma tarakan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'iran yuqallibu janahaihi fis sama'i illa dzakara lana minhu ilman. Ma tarakan nabiyyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggalkan ta'iran, seekor burung, yuqallibu, yang mana burung tersebut membolak-balikan atau mengepak-ngepakkan, janahai, dua sayapnya, fis sama, di langit, illa, melainkan, dzakarolana minhu ilmu, melainkan beliau telah sebutkan untuk kami ilmunya, ilmu yang dibutuhkan. Bukan kemudian dijelasin, oh burung itu bernapasnya dengan paru-paru, makannya kalau paruhnya begini, makannya ini. Enggak, bukan itu maksudnya, bukan itu. Maksudnya apa? Yang kita butuhkan. Misalkan apakah burung itu hewan yang suci atau tidak, atau dan seterusnya. Jadi ini ungkapan bahwasanya semua yang kita butuhkan sudah Rasulullah jelaskan. Wa qala rajulun minal musyrikin li Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Dan pernah berkata seorang musyrik kepada sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Apa ini pertanyaannya? Allamakum nabiyukum hatta al-harah. Apakah nabi kalian itu telah mengajarkan kepada kalian hatta hingga al-khirah? Khirah itu apa namanya? Ada baqada'il hajah, adab buang air. Qala na'am. Sahabat Salman bilang iya. Dan ini tidak akan antum temui kecuali dalam Islam. Semua ajaran, mau antum cari ajaran apapun, itu nggak ada yang ngajarin sedetail ini kecuali Islam. Misalkan antum bilang, misalkan ajaran demokrasi, misalkan, cara buang air, adab buang air menurut demokrasi yang benar, antum nggak akan temukan. Antum nggak akan temukan. Cara buang air menurut sosialisme gitu, nggak bakal ketemu. Agama apa? Agama apa? Coba sebutkan agama apa yang menyebutkan ada buang hajat kecuali Islam. Cuma Islam saja. Ini menunjukkan Islam itu sesempurna-sempurnanya ajaran, sesempurna-sempurnanya agama. Anda nggak akan dapatkan. Misalkan cara buang air, adab buang air, menurut apa itu nggak akan ada. Nggak akan ada. Pemikiran apapun, ajaran apapun, kecuali Islam. Qala, apa jawab Salman Al-Farisi? Naam. Iya. Laqad nahana an nastaqbilal qiblata biqaitin aw baulin. Dan sungguh Rasulullah telah melarang kita untuk menghadap kiblat ketika ghaid, ketika buang air besar, au baulin, atau ketika buang air kecil. Fikihnya. Kita nggak boleh menghadap kiblat, tapi ini kalau nggak ada penghalang ya, di luar. Antum buang air di luar, nggak ada penghalang, nggak boleh ngadap kiblat atau membelakangi kiblat. Au nastanji, atau nastanjia, atau Rasulullah SAW juga telah melarang kami untuk nastanjia, untuk cebok bi aqalla min salasati ahjarin, dengan kurang dari 3 batu. Kalau cebok pakai batu itu nggak boleh kurang dari 3. Cebok pakai batu tok gitu ya, itu nggak boleh kurang dari 3. Au nastanjia bil yamin. Dan Rasulullah juga melarang kami untuk cebok dengan tangan kanan. Au an nastanjia
biroji'in au admin. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah melarang kami untuk cebok dengan roji', dengan kotoran hewan yang mengering, au admin atau tulang hewan. Ini sebenarnya awalnya si musyrik ini nanya itu bukan buat minta jawaban, nanya ini buat ngenyek, buat ngejek, gitu kan. Ini kalau dalam ilmu balaghah kan ada tuh pertanyaan tapi maksudnya ngejek. Gitu. Apa iya gitu kan? Nabi kalian itu ngajarin semua hal sampai perkara buang air kan gitu. Itu kan buat ngejek sebenarnya. Tapi malah jadi ilmu. Malah dibalikin sama Salman Al-Farisi. Ini cerdasnya sahabat Salman. Pan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bayana, itu telah menjelaskan kullad dini imma biqaulihi wa imma bifi'lihi wa imma biqrarihi ibtidaan au jawaban an su'alin. Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan kulat din, semua agama. Seluruh yang kita butuhkan dalam agama ini sudah Rasulullah jelaskan. Imma biqaulihi, ada kalanya biqaulihi, dengan cara beliau bersabda, ucapannya beliau langsung, beliau ngomong begini. Wa imma bifi'lihi, atau ada kalanya dengan perbuatan beliau. Rasulullah melakukan seperti ini. Oh, berarti ini jadi syariat. Wa imma biqrarihi, atau Rasulullah jelaskan itu melalui ikrar, melalui penetapan beliau. Persetujuan kalau bahasa kita. Persetujuan kayaknya juga nggak tepat ya. Didiamkan. Ibtidaan, baik itu ibtidaan, baik itu tanpa pertanyaan, artinya ada sahabat melakukan ini, kemudian Rasulullah setuju, enggak Rasulullah ingkari. Enggak Rasulullah ingkari. Berarti itu Rasulullah setuju. Au jawaban, atau ikrarnya itu berupa jawaban, ansu'alin, atas satu pertanyaan. Sahabat bertanya apa, kemudian Rasulullah jawab. Kayak tentang air itu, air laut. Dan seterusnya. Wa'adhamu ma bayyana alaihi salatu wassalam at-tauhid. Dan perintah atau sebesar-besarnya yang telah beliau jelaskan alaihi salatu wassalam adalah perkara tauhid. Jadi perkara tauhid lah yang beliau jelaskan sebesar-besarnya. Kenapa? Karena tauhid itu dijelaskan oleh Rasulullah itu selama di Mekah, ya, periode Mekah. Periode Mekah selama kira-kira 13 tahun di Mekah. Sebelum beliau hijrah ke Madinah. Artinya selama 13 tahun itu yang dijelaskan tauhid saja. Syariat yang lain ketika di Madinah. Syariat lain ketika di Madinah. Artinya selama 10 tahun itu tauhid. Ya, antum belajar ngaji tauhid itu jangan bosan. Jangan bosan. Karena belum 10 tahun. Kemudian kata beliau, wa kullu ma amara bihi fa huwa khairun lil ummati fi ma'adihi wa ma'ashi. Semua apa yang beliau perintahkan, maka itu adalah kebaikan bagi umat beliau fi ma'adihi, baik itu kebaikan pada akhiratnya wa ma'ashihi, maupun kebaikan dunia. Jadi semua perintah yang beliau perintahkan ini kaidah dasar ya. Kaidah dasar. Jadi kaidah dasarnya semua yang Rasulullah perintahkan itu baik total atau mayoritasnya baik. Dan kebaikannya itu fimaat pada akhirat wa ma'ash, dan pada dunia, baik dunia dan akhirat. Wa kullu ma naha anhu fa huwa syarrun lil ummah. Dan semua yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam larang itu pasti jelek. Itu kaidah. Pokoknya kalau Rasulullah larang sesuatu itu pasti jelek. Nggak mungkin ada baiknya. Jadi pasti 100% jelek atau mayoritasnya jelek. Ada kebaikan sedikit, tapi mayoritasnya jelek. Dan kebaikannya itu nggak sebanding dengan kejelekannya.
Karena misalkan apa, minum khamr. Minum khamr. Orang minum khamr bilang kan khamr kan ada kebaikannya buat ngangetin badan. Iya. Iya, kita nggak menampik bahwa saya mungkin dalam khamr ada kebaikan, tapi kejelekannya jauh lebih besar. Jadi semua yang Rasulullah larang itu pasti keburukan untuk umatnya, baik fi ma'asyihi, baik pada dunianya, wa ma'abihi, atau akhirat. Oh, berarti kalau nggak di dunia kejelekannya akhirat. Akhirat. Wa ma yajhaluhu ba'dun nasi wa yad'ihi min diqin fil amri wan nahi fa inna ma dzalika lil khalalil basirati wa qillatis sabri wa dha'fid dini. Dan apa saja yang sebagian orang itu tidak tahu, jahil tentangnya. Wa yad'i, dan diklaim oleh sebagian orang, min diqin fil amri wan nahi. Sebagian orang mengklaim dalam perintah dan larangan di dalam agama Islam itu ada diqa, ada nyusahin, nyempitin, bikin orang nggak bisa leluasa bergerak. Menurut mereka begitu. Ini sekuler. Kata mereka perintah dan larangan dalam agama itu bikin orang nggak bebas bergerak. Diqa. Ini nyusahin. Fa inna ma dzalika lil khalalil basir. Maka itu tidak lain berasal dari khalalil basirah. Ceteknya basirahnya dia. Sempitnya, kurangnya basirah, ilmunya dia. Oh, kalau bahasa kita ilmumu orang tekan gitu. Ilmumu belum nyampe. Wakil latis sobri. Dan juga bisa jadi bukan karena ilmunya yang kurang, bukan karena basirahnya yang cetek, tapi karena kurang sabar. Namanya perintah dan larangan kan butuh effort. Butuh usaha. Berarti kan butuh kesabaran. Melakukan sesuatu, meninggalkan sesuatu itu butuh kesabaran. Dan juga karena faktor kelemahan agama. Agamanya lemah. Agama lemah ini tidak akan terjadi kecuali karena dua hal. Karena dia tidak punya ilmu sehingga dia nggak bisa menjaga dari fitnah syubhat, dan dia juga nggak punya iman, dan hingga dia tidak bisa menjaga diri dari fitnah syahwat. Wa illa, tapi fa innal qaidatal 'ammah, bahwasanya kaidah yang berlaku umum di dalam agama ini, annallaha lam yaj'al alaina fid dini min harajin wa anna dina kullahu yusrun wa suhulatun. Kaidah besarnya, kaidah umumnya yang harus kita yakini di dalam kita beragama ini, annallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ini juga jadi catatan ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu lam yaj'al alaina fid dini min haraj. Tidak akan pernah menjadikan untuk kita di dalam agama ini min harajin, berupa rasa berat, sulit. Wa anna dina kullahu, dan juga kita harus camkan bahwasanya agama Islam semuanya itu yusrun, mudah. Suhulatun, ya ringan, mudah. Tapi bukan berarti dimudah-mudahin. Mudah dan ringan itu apa? Karena kita punya pilihan banyak. Kalau nggak bisa ini, maka bisa dilakukan begini. Kalau nggak bisa dilakukan begini, maka bisa dilakukan begini. Ada dispensasi yang Allah berikan. Tapi tetap perintahnya tetap. Coba bayangkan, antum dikasih perintah sama atasan, dikasih perintah sama dosen. Kemudian harus seperti itu. Kalau enggak, maka antum dikeluarkan atau antum dapat E. Itu perintah yang berat. Tapi kalau dosen, nih pendekatan pemahaman aja ya. Dosen atau atasan antum bilang, kamu lakukan ini, kalau nggak bisa, maka bisa begini. Kalau nggak bisa, maka bisa begini. Itu kan enak. Nah, Islam itu sifatnya seperti itu. Tapi tetap itu perintah. Tetap itu perintah dan larangan. Bukan berarti kemudian karena dikatakan mudah, dikatakan ringan, kemudian antum ringan-ringanin, antum gampang-gampangin. Nah, itu salah. Itu salah. Kemudian kata sebagian orang, ya Allah itu Maha Pengampun. Dia ngomong begitu dalam keadaan teler gitu. Nah, ini kurang tepat. Ya betul Allah Maha Pengampun, tapi ya jangan kemudian dijustifikasi untuk antum bertahan di atas kemaksiatan gitu ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ini untuk membuktikan bahwa agama Islam ini mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki untuk kalian yusr, keringanan, kemudahan, dan Allah tidak menghendaki untuk kalian al-usr, kesulitan, sempitan. Qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Dan tidaklah Allah jadikan dalam agama ini min haraj, berupa kesulitan, kesusahan, kesempitan. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surat Al-Maidah ayat ke-6, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk menjadikan kalian itu susah dalam hal agama. Alhamdulillahi ala tamami ni'matihi wa ikmali dinihi. Maka segala puji bagi Allah atas tamami ni'matihi, cukupnya, sempurnanya nikmat Allah, wa ikmali dinihi, dan kesempurnaan agama Islam. Maka kita bersyukur kita memeluk agama Islam, satu-satunya agama yang mengajarkan semua hal yang sangat detail. Hingga sebagian orientalis itu mengatakan Islam itu isinya agama hukum. Semuanya tentang hukum, detail sekali. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kayak kalau antum belajar fikih, itu antum akan merasakan bahwa Islam itu luar biasa indahnya. Mengatur segala hal. Dari mulai ibadah, dari mulai muamalah, cara berdagang, dari mulai cara nikah, kemudian hukum pidana tata negara. Itu semua diatur dengan Islam. Itu menunjukkan Islam ini sebagai agama yang sempurna. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Sudah azan di tempat kami. Kemudian apa yang sedikit ini bermanfaat, ya. Yang benar tanya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan dan semua yang atasnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.